gimana kabarnya? Baik Bu, hari ini saya baik saja. Oke, alhamdulillah Bapak sehat saja ya Pak ya. Kita hari ini akan bicara masalah coaching. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa dalam kegiatan coaching nanti akan ada rubrik penilaian ya Pak ya. Penilaian mengenai alutsista. Jadi apakah ketika proses coaching Bapak sudah sesuai alutsista atau belum? Nah sekarang sebelum kita melakukan proses coaching itu, saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching nanti. Nah, baiklah Bu, rencana kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke ya, saya catat ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dari proses coaching nanti? Saya ingin coach saya itu dapat menemukan masalah atau mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi di kelasnya. Oke Pak ya, jadi ini adalah proses praobservasi kita akan sudah saya catat. Sekarang silahkan Bapak melakukan coaching kepada coach Bapak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Mariani, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak, kabar baik Pak. Gimana dengan kabar Bapak? Oh, saya hari ini baik saja. Dengar-dengar Ibu ada yang mau dibicarakan dengan saya, apakah Ibu? Iya betul Pak. Di sini saya ingin bercerita dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi begini Pak, ini terkait murid saya di kelas. Ya. Jadi dia hampir setiap hari itu datang terlambat Pak. Jadi sering sekali dia datang terlambat ke sekolah. Hampir 2-3 kali dalam seminggu Pak. Gitu Bapak. Jadi permasalahan Ibu Mariani ini adalah tentang anak yang sering terlambat datang ke sekolah gitu Bu ya? Iya betul sekali Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam seminggu itu bisa 2-3 kali dia datang terlambat. Iya Bu. Jadi tentunya ada tujuan yang akan kita capai dalam pembicaraan ini. Kalau menurut Ibu apa yang akan Ibu capai tujuannya untuk mencapai untuk kegiatan hari ini Bu? Baik Pak, jadi di sini saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid saya ini Pak, supaya kedepannya murid saya ini bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu mengharapkan ada perubahan dari tingkah laku atau kehadiran peserta didik Ibu atau siswa Ibu ya Bu ya? Iya Pak, jadi di sini saya menginginkan adanya perubahan dari anak murid saya agar kedepannya dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan bisa datang tepat waktu agar ia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Baiklah Bu, dari percakapan kita tadi Ibu tadi menyampaikan bahwa anak murid itu sering datang terlambat. Untuk di level di sekolah Ibu, untuk peserta didik Ibu sekarang sudah di level berapa Bu? Sepertinya masih di kondisi 5 ya Pak. Oh begitu ya, masih di posisi 5 ya Bu ya. Sedangkan sekarang di posisi di level 5 Bu, idealnya yang Ibu harapkan anak murid Ibu itu berada di level berapa Bu? Sepertinya bisa ditingkatkan sampai di level 8 ya Pak ya, mengingat memang terkait permasalahan anak ini yang memang sering sekali datang terlambat dengan alasan yang belum jelas, jadi nampaknya masih di level 8. Begitu ya. Dari level 5 menuju ke level 8 tuh pastinya ada target atau cara-cara atau trik-trik untuk mengatasinya. Nah, menurut Ibu apa trik-trik atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga masih bingung ya Pak ya, tapi sepertinya nanti saya akan melakukan kegiatan diskusi dengan anak murid saya yang sering datang terlambat tersebut. Jadi saya akan memanggil, kemudian saya akan melakukan diskusi. Saya akan menanyakan terkait permasalahan yang ia hadapi. Tentunya di sini yang saya harapkan adalah anak bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahannya dan mendapatkan solusi. Jadi Ibu akan menerapkan teknik diskusi ya Bu ya. Selain teknik diskusi ini, adakah cara lain yang akan Ibu terapkan lagi Bu? Ya, nampaknya nanti di sini selain kegiatan diskusi yang saya lakukan dengan anak, ini saya juga akan mengajak rekan orang tua murid Pak untuk melakukan pertemuan. Di sini kami akan membahas terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak kita.
Jadi ibu sudah punya rencana yaitu berdiskusi dengan anak murid, dan selanjutnya mungkin ibu akan berdiskusi kepada orang tua mereka untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya ibu, dari kedua rencana ini mana yang menurut ibu akan lebih dahulu ibu realisasikan? Sepertinya yang lebih dulu terrealisasi adalah melakukan diskusi dengan anak murid saya ya Pak ya, karena mengingat kalau untuk memanggil ataupun bertemu dengan orang tua itu kan membutuhkan perencanaan. Jadi yang terlebih dulu bisa direalisasikan adalah melakukan diskusi dengan anak murid saya. Jadi kalau menurut ibu, kalau melakukan diskusi ini siapa yang bisa mendukung ibu dalam melakukan kegiatan ini? Nampaknya di sini nanti saya sangat memerlukan peran guru BK ya Pak ya. Jadi nanti dalam pelaksanaan diskusi ini saya akan mengajak rekan guru BK yang akan sama-sama melakukan diskusi bersama saya terkait permasalahan dari anak murid. Jadi ibu akan berkoordinasi dengan guru BK ibu ya. Selanjutnya kapan kira-kira ibu akan merealisasikan kegiatan ini? Nampaknya secepatnya ya Pak ya, supaya permasalahan ini cepat selesai. Mungkin besok saya akan menemui dulu rekan guru BK saya. Jadi di situ akan membicarakan terkait permasalahannya. Nah ibu, tadi kita sudah berbincang. Dari perbincangan kita tadi, apa yang sudah ibu dapatkan? Terima kasih Bapak. Jadi di sini dari perbincangan yang kita lakukan ini saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi, tentunya terkait dengan anak murid saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Baiklah ibu, saya rasa sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ibu dari percakapan kita ini. Mungkin kedepannya saya harapkan ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan melakukan perubahan kepada peserta didik ibu. Mungkin kegiatan ini atau percakapan ini kita selesaikan karena sesi sudah habis ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi bu? Bapak, terima kasih sekali Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk saya bercerita terkait permasalahan saya di sekolah. Itu saja Bapak. Ya sama-sama bu. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi bu. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Cukup baik bu. Alhamdulillah. Bapak sudah melakukan proses coaching ya Pak ya dengan Ibu Mariani. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai proses pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait pelaksanaan coaching untuk mencapai indikator yang Bapak inginkan? Baiklah bu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Mariani. Ya. Pada proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan beberapa alur tirta yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah mengenai menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta ini dapat membantu menemukan solusi dari permasalahan. Oke ya. Jadi saya sebagai observer juga tadi sudah mengamati bahwa dalam kegiatan coaching Pak Wayan dengan Ibu Mariani itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian Pak Wayan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu Mariani sehingga Bu Mariani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan yaitu adalah memahami alur tirta lebih dalam lagi dan bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi rekan-rekan guru yang lebih baik lagi. Oke, baik ya Pak ya. Jadi semoga nanti ke depan ketika melakukan coaching Bapak lebih maksimal lagi. Kemudian hasil dari coaching kita hari ini sudah saya catat juga. Nanti proses coaching yang selanjutnya semoga Bapak bisa membantu rekan untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, Bu. Selamat pagi Pak Wayan, terima kasih atas waktunya. Iya, selamat pagi Bu.